Halo netizen, selamat datang di Antiwi Channel. Oke, di video kali ini beda dari video yang kemarin-kemarin karena kali ini kita lagi dalam tema ngobati. Apa itu ngobati? Ngobati itu adalah ngobrol bareng TKI. Oke, kita kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial dan itu adalah sahabat saya. Keluh kesah atau cerita-cerita apa yang tentang di Taiwan sini nanti bisa kita kosek dia nanti. Oke, kita perkenalkan dulu teman kita siapa. Halo Mas, selamat malam, selamat Selamat berakhir pekan, ya guys. itu selamat berakhir pekan. Oke, bisa diperkenalkan kepada teman-teman siapa namanya, Halo guys, saya Eko. asal dari mana Mas? Saya ya dari sini-sini aja. Oh, sini itu mana ya? Dari Indonesia atau dari sini itu? Dari bahasa kan sudah kelihatan. Iya, Indonesianya di mana Indonesianya? Eh, Salam ngapak, pasti Oh, kalian semua tahu. Oke, salam Cingire, guys. Nah, Jangan lupa orang Cingire ini. Oke, kenapa pertama kamu pengen ke Taiwan? ya banyak faktor lah, terutama ya pasti faktor ekonomi. Ya, ekonomi. Terus ya gini loh, saya kerja di Jakarta Iya. itu sudah ya bisa dibilang lumayan lah, lumayan lama sekitar. Oh, sebelum ke Taiwan kamu udah kerja di Jakarta itu. Iya. Kerja apa itu di Jakarta? Di Jakarta di fotokopi. Fotokopi. Ah, Iya, iya. itu kurang lebih sekitar 4-5 tahun lah. Wah, lama juga ya, Bro. Ya lumayan. Tapi 4 tahun loh. saya mikirnya gini, kerja 4 sampai 5 tahun cuman ibaratnya nggak ada perubahan lah Mas. Ibaratnya cuman buat makan lah, terus buat ini itu udah nggak ada sisa gitu loh. Jadi saya berpikir wah harus cari planning yang kira-kira yang bisa buat kebutuhan sehari-hari, juga bisa buat ngumpulin buat masa depan. Iya, buat bantu orang tua juga ya Terutama kan. itu. Makanya Nah, iya. saya mikir niatnya tadi pengennya sih banyak ya, ibaratnya pilihan kalau kalau luar negeri misalnya Iya. kan ada Jepang, ada Korea, ada Taiwan. Cuman kan saya mikirnya yang simple lah, yang prosesnya lumayan gampang. Kalau Jepang, Korea kan rumit itu. Iya, kita Nah, harus satu bisa bahasa, Nah. waktu Korea, Jepang juga sama bisa bahasa ya dan makanya itu. apa itu namanya kalau ke Jepang itu gimana ya? Kita harus katanya ada tes Ya, seperti itu. intinya rumit lah. Iya. Kalau ibaratnya kalau Taiwan kan intinya kita daftar, kita ya paling kalau sebenarnya kalau Taiwan bahasa untuk pabrik lah ya, Iya. itu cuman ibaratnya bisa dibilang cuman formalitas lah. Iya, Intinya formalitas. bisa nggak bisa di sini ya intinya kerja. Kalau Iya. pengen bisa ya belajar sendiri. Udah intinya kan gitu aja. Iya, yang penting kan kita kerja cuma Nah, kerja yang utama itu. kerja. Bahasa bisa nyusul lah. Ya entah untuk bisanya cuman A, B, C, ya intinya ya sedikit-sedikit bisa lah intinya Iya, gitulah. iya, iya. Oke, Bro. Terus apa itu namanya? Sebelum kesini itu apa? Itu Apa? Proses. prosesnya buat kesini tuh loh, cara daftar atau gimana itu bisa ada cerita-ceritanya, mungkin ada suka dukanya tuh waktu pas daftar itu pertama kali. Kalau proses sebenarnya sih dibilang susah enggak sih sebenarnya. Cuman yang apa ya? Jadi prosesnya itu lama loh. Jadi gini, Ya lumayan lama juga sih. sebenarnya lama enggaknya sih tergantung PT-nya juga lah. Ya Tapi tergantung PT sama itu apa job kita itu. job Pertama kan kita harus dapat job itu kan. Tapi Nah, gini itu. loh, saya itu proses kurang lebih 1 tahun. Wah, lama juga itu 1 tahun. Jadi awal pertama itu saya itu apa daftar di PT di deket lah, maksudnya nggak jauh dari jarak rumah ke PT itu nggak jauh, Iya, iya, iya. masih daerah Cilacap, masih satu kecamatan lah ibaratnya gitu. Nah di situ itu pas awal daftar itu kan posisi saya masih di Jakarta, masih kerja. Nah itu dikabarin besok katanya suruh medical. Nah itu pulang itu juga sempat ada tragedi. Ya tragedi apa itu? Pulang kan waktu itu naik motor dari Jakarta Cilacap kan naik motor sendiri. Jakarta Cilacap naik motor naik sendiri. motor sendiri. Wah, Nah. luar biasa ini guys, luar biasa. Nah itu
itu kan dadakan, ibaratnya ya prepare seadanya lah, bawa uang juga seadanya ibaratnya. Sebelum medical itu kan seminggu sebelumnya saya udah cuti, udah pulang. Jadi ibaratnya kerja cuman berapa hari, 5 hari lah, jadi ya paling uang cuman berapa gitu kan. Ya, 5 Nah, hari. itu kemarin pulang naik motor terus cuman bawa duit sekitar berapa ya, 175 ya, 175 dari Cilacap ke Jakarta. dari Jakarta ke Dari Cilacap. Jakarta ke Nah, Cilacap. intinya itu sisa Naik motor sendiri. iya. Jadi Astaga. gini loh, ya bisa dibilang ya agak lucu ya, gimana ya, bawa uang 175 naik motor sendiri. Itu untungnya gini, untungnya motor itu bensin masih lumayan banyak lah ya, nggak full banget, cuman masih lumayan banyak kan motor. Iya, iya. Motor tangki gede kan. Nah itu belum saya isi. Nah pas naik motor lewat daerah Pulau Gadung kan, Pulau Gadung itu ada razia. Nah itu lolos. Ya saya sih ibaratnya mikirnya Nggak saya punya SIM ya? punya. Oh, punya. Mikirnya saya lengkap, STNK ada, pajak jalan, SIM punya. Nah itu di daerah Pulau Gadung, depan terminal Pulau Gadung itu lolos kan. Saya juga nggak masalah mau ada razia, mikirnya kan gitu. Saya lengkap gitu kan. Iya. Nah pas di daerah mana ya, Cibitung apa mana saya lupa, itu ada razia lagi. Nah itu kena. Terus saya bingung. Pertama saya santai aja, ibaratnya kan saya mikirnya lengkap, jadi saya santai. Pas diberhentiin, terus ditanya, kamu tahu nggak kesalahannya apa? Nggak tahu pak ya, kan udah dikasih tahu suratnya lengkap ya. Tuh lampu kamu nggak nyala. Buset, kampret itu. Iya, emang sekarang itu di mana-mana itu lampu itu harus nyala soalnya. Itu aslinya sebenarnya kan kalau motor-motor sekarang kan lampu udah otomatis nyala kan. Nyala, ya, Kalau skala. starter on udah nyala. Nyala. Cuman itu kemarin saya rubah settingannya jadi lampunya dibikin manual, bisa di on off. Nah itu Terus posisi lupa. mati ya, lupa. Iya, Nah itu. itu kan saya udah posisinya saya bingung kan, posisinya kalau ibaratnya saya balik ke Jakarta nggak masalah, ditilang kan. Nah itu posisinya saya mikir kan nggak balik ke Jakarta. Nah terus dikasih tahu pasalnya ini dendanya segini, dikasih lihat kan 500.000. Astaga. 500.000 bro. Jangan lupa ya, kalau kalian perjalanan ke sana ke sini lampu wajib dinyalakan. Harus dicek pokoknya 500.000 ini teman kita ini. Ayo. Tapi untungnya gini, saya minta kebijaksanaan lah dari polisinya. Saya bilang gini, Pak, mohon maaf, saya kan posisinya ini mau pulang dan saya posisinya juga nggak balik ke Jakarta, bisa tolong dibantu, saya bilang gitu kan. Intinya gitulah, tahu kan. Iya, tanda kutip guys. Nah terus saya juga mikir uang cuma 175, ini bisa kena berapa. Pertamanya polisi minta 150. Nah kalau minta 150 saya mikir lagi, ini kalau bensin nggak diisi nggak nyampe rumah, posisinya jauh. Saya juga posisi itu nggak bawa bekal makanan sama sekali. Nah terus udah nego gini nih, akhirnya ya udah 100 nggak apa-apa, udah 100 saya kasih ya. 100.000. Kamu tadi punya uang 175. Terus 100 kamu kasihkan ke polisi. Iya. Tinggal 75 kamu pergi ke rumah Cilacap, guys. 75.000 rupiah ke dari Jakarta pulang ke Cilacap sendiri loh dia. Sendiri kan? Iya. Astaga, luar biasa, guys. Perjuangannya sungguh luar biasa ya. Tapi itu terus apa ya? Udah proses yang tilangan itu kan udah kelar lah ya, udah beres lah. Lanjut jalan. Itu enggak berhenti lah, saya pokoknya laju terus motoran. Tuh nyampe daerah Cirebon. Iya, Cirebon saya berhenti di pom ngisi bensin 50.000 kan. Iya. Berarti uangnya tinggal 25 ya. Nah itu di jalan itu nggak minum, nggak makan sama sekali, cuman ya berhenti paling 5 menit buat ngerokok 1-2 batang gitu aja lah. Itu nyampe daerah mana ya, kalau nggak salah Purwokerto apa mana lah, saya lupa. Itu maghrib. Nah posisi itu ibaratnya udah nahan haus, udah nahan lapar lah. Itu posisi di lampu merah juga lumayan macet. Ini lapar gak ini? Lumayan ada makanan. Nah itu kan di lampu merah posisi juga lumayan macet. Akhirnya saya minggir lah, kan itu ibaratnya ada warung-warung lah, nyari air.
Nah yang 5.000 itu buat beli air, tinggal 20.000. 20.000 guys. Nah Dari mana Cirebon? itu udah di Purwokerto, itu posisinya udah di maghrib, Purwokerto. jam 6 lewat lah. Itu Di- juga hujan loh Di di jalan. Purwokerto tinggal 20.000 dan Hujan, posisi hujan. hujan. Guys, hujan Itu posisi 20.000. bawa barang, bawa tas di belakang. Wah, Itu luar biasa. barang kan berarti. diangkutin semua itu kan. Nah, terus- Persiapan untuk ke Taiwan itu kan. Ya enggak, mimbarnya kan kalau ditinggal juga buat apa di sono kan. Nah terus itu dari Purwokerto laju, itu ibaratnya udah masuk deket rumah lah, ibaratnya cuman selisih satu desa kan. Iya. Nah itu kan nyampe rumah belum tentu ada makanan, paling kalau nasi ada kan, mikirnya gitu kan. Iya. Tinggal 20.000. Nah 20.000 ada yang jual chicken, tahu Iya, chicken kan. iya, Nah chicken, 20.000 beliin semua, dah nyampe rumah nggak ada duit sama sekali. Astaga. Pas itu Guys, 175. Iya kan tadi. Terus 100.000 terkena tilang polisi karena nggak nyalakan lampu itu kan. Lah dan apa itu 50.000 buat ngisi apa itu namanya bensin di mana tadi? di Cirebon. Ya di Cirebon. Berarti kan uangnya tinggal 25. Dan 5.000-nya tadi buat beli minum. Buat beli minum karena selama perjalanan pasti haus juga kan. Haus lah, ini Nah. nggak makan nggak minum sama sekali itu. Tinggal berapa? 20.000 ya? 20.000 ya. 20.000 buat beli chicken, buat dimakan di rumah sama-sama, dan di rumah nggak punya uang guys. Gimana menurut kalian itu? Itu Wow. apa ya? Tapi pas itu loh guys. Manajemen 100 keuangannya pas Iya, itu. 175 itu loh pas sampai di rumah loh. Gimana itu? Ya. Wah, keren itu. Dibilang ya masih Perlu beruntung lah, dicontoh, masih guys. beruntung. Jangan, nggak perlu Nah, dicontoh. manajemennya ini loh bisa gimana ya? Bisa pas itu loh. Itu faktor keberuntungan lah. Itu bukan masalah manajemen. Hebat ini. Lulusan apa sih, Mas? Nah, saya S2. Wih, S2 boy. SMP. S2 itu apa? Oh, SMP guys. Wah, kirain S2 itu sarjana. Oh, sarjana nyampe Taiwan tuh ngapain coba? Biasalah, sarjananya juga yang nganggur banyak. Iya, banyak juga sih. Kalau sekarang kan ibaratnya cari kerja atau sekolahannya apa kayak ini kayak itu kayak. Tapi kan sekarang sistemnya itu gimana ya? Agak rumit kalau Rumit lah, kita rumit lah. mau mencari kerja atau sarjana, ibaratnya kita harus mempunyai pengalaman kerja, Iya. terutama pengalaman kerja itu. Dan kedua itu ibaratnya ya ijazah yang tinggi, tapi kalau nggak punya pengalaman kerja sama aja Nggak kan punya bohong. skill juga Iya susah itu. lah. Jadi ya lebih enak kemana? Ya di sini. Ke Taiwan ini Di guys. sini ngopi-ngopi, makan. Tapi ya gimana ya? Aduh. Pernah gitu. Ini gini, apa itu kamu proses daftarnya itu sekitar 1 tahun ya? 1 tahun. Nah, kan pas itu kemarin yang pulang itu buat disuruh medical kan, dikabarin kan. Iya. Nah itu udah proses, udah medical segala, udah paspor. Yang bikin paspor itu juga jauh. Sebenarnya di Bikin daerah paspor berapa? 2,5 juta. 2,5 juta? Itu 2,5 juta. tapi itu kan yang nggak tahu juga sih, 2,5 juta itu pasporan, bikin paspor itu nggak di Cilacap. Saya kan domisili di Cilacap, cuman bikin paspor itu di daerah Pemalang. Pemalang. Berarti beda daerah ya? Beda provinsi lah. Beda ya. provinsi. Bukan beda kabupaten. Nggak tahu kenapa, katanya sih ada trouble lah, nggak tahu apaan, intinya gitu. Nah Terus itu udah selesai paspor gitu kan, udah selesai, udah SKCK segala bla 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 bla. Nah tinggal nunggu jobnya. Itu kemarin kan ibaratnya kata orang PT-nya ya, itu udah ada job di Taiwan. ini itu, kata orang PT lo guys. nah itu katanya ada job, kalau nggak salah, kalau saya ingat itu daerah Kosong, kalau nggak salah daerah Kosong itu Kosong pabrik jauh sana. katanya pabrik besi lah, intinya gitulah. Besi, cuman nggak tahu bikin apaan. Nah itu butuh kurang lebih 20 orang. Iya. Nah makanya kan kemarin pas dibilang kamu besok medical, oke, langsung saya ACC, saya langsung pulang kan. Iya. Ibaratnya jobnya kan udah ada gitu Udah kan. ada. Nah saya tungguin, ibaratnya saya di rumah tuh nganggur berapa bulan ya, sekitar 3 bulanan lah.
Nah itu nggak ada kabar, udah bolak-balik PT katanya Berarti masih belum. berarti kamu selama daftar itu terus pertama kan udah kerja di Jakarta. Nah, Lah kamu daftar itu berarti kamu putus kerja dari Jakarta itu. iya udah langsung resign. Iya, Nah itu iya. Sama nganggur, sama saya juga gitu. nganggur di rumah 3 bulan kan, tuh nggak ada pemasukan, bingung kan. Nah terus bos yang kemarin kerja kan itu Iya. tahu, terus dia nelpon, daripada nganggur nungguin job nggak turun-turun Nggak ya. dapet gitu. Nah dia nyuruh, udah kesini aja lagi bantu-bantuin, lumayan. Ya udah Balik mau lagi. kan, balik lagi. Itu cuman berapa bulan ya, sekitar 2 bulanan, 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah, itu balik kan. Nah terus, nah kan saya daftar itu berdua sama ibaratnya sepupu atau apalah sebutannya, masih saudara lah ya. Saudaranya itu. Itu anaknya kakaknya orang tua saya lah, nyebutnya apa itu, anaknya kakak dari orang tua, Anak dari orang tua. kakaknya orang tua. Kakaknya. Heeh. Berarti Enggak lah, saya nyebutnya kan kakak sama dia om. ya, Om. anaknya om lah ya, bisa dibilang gitu. Ya, om lah. Om atau paman gitu kan. Nah dia kan posisinya di rumah, nah saya udah di Jakarta lagi kan. Nah jadi ya, yang saya pengen tahu info ya cuman dari dia doang. Terus dia katanya kan ke PT. Nah masalahnya gini, dia ke PT katanya, PT-nya itu kan PT-nya kayak rumah gitu kan, ya emang rumah dia sih. Iya. Itu kan ada plang dan spanduk kan nama PT-nya. Iya. Pas dia Bla datang, bla 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 itu kan. pas dia datang, semua atribut PT itu nggak ada, katanya dicopot. Oh guys, ada iklan guys. Ada iklan. Bentar ya guys ya. Ada iklan. Ntar di-cut aja ya. Ada iklan. Oke guys, kita kembali lagi. Tadi ada sedikit trouble yang tanda tanya ya. Apa itu urusan hati-hati lah. Oke, Urusan negara. urusan negara katanya guys. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan habis ada plang-plang itu Oh. hilang-hilang itu kan. Plang di PT itu Mm-mm. udah hilang lah, nggak ada, intinya udah dicopot-copotin. Iya. Nah ternyata usut punya usut, yang punya PT itu lepas tangan, Kabur gitu istilahnya. kabur. Nah untungnya itu kan yang sudah daftar, yang udah mau ikut seleksi itu kan ada 20 orang lebih lah. Nah untungnya kan yang masukin ke PT itu kan ibaratnya masih saudara saya kan. Iya. Nah yang masih saudara sama itu kan 3 orang, ibaratnya itu masih saudara sama saya semua. Nah yang 3 orang ini alhamdulillahnya nggak boleh dimintain DP sama yang ibaratnya om saya. Iya. Om saya yang masukin ke situ itu nggak boleh dimintain DP. Nah lainnya itu udah pada dimintain DP semua. Udah itu ada yang ibaratnya katanya ada yang 5 juta, 7 juta, bahkan ada yang 10, 15 katanya segitu kan. Nah itu ibaratnya ya udahlah, udah nggak urusan. Nah terus akhirnya itu vakum udah berapa bulan ya. Nah itu sedangkan data-data paspor semua itu udah ada di PT yang di Bekasi, ibaratnya udah diproses, udah Udah di diproses. Bekasi lah. Pusat lah ibaratnya ya. Udah di Bekasi. Nah terus akhirnya cabut berkas kan, berkas. Nah itu berarti yang Berarti ngulangin lagi gitu. iya, terus cabut berkas, udah dicabut, dilempar ke PT yang kedua. Nah berarti yang PT pertama itu prosesnya berarti kurang lebih berapa lama ya? Lama lah, setengah tahunan lebih lah, kurang lebih lah. Tahun. Tanda tanya dapat 0% ya. Ibaratnya Nggak ada gagal. hasil. Gagal total ya itu. Di PT pertama gagal total guys, teman kita. Dan kita lanjut, ini teman kita ke PT kedua. Dia nggak menyerah, pantang menyerah dan mencoba lagi. Oke, kita lihat ceritanya lagi. Oke, apa? Nah terus ya udah cabut berkas, masuk ke PT yang kedua. Nah di PT yang kedua ini prosesnya ya dibilang lumayan cepet lah. Masalah cepet nggak cepet kalau di PT yang kedua ini kan itu PT-nya masalah itu yang kedua itu di mana itu? itu pusatnya di Bekasi, masih sama Bekasi, Oh, cuman di beda Bekasi. daerah lah. Hmm. Itu ada cabangnya di Cilacap. Nah itu kan udah masuk
medical ulang lagi kan, Iya. udah proses bla 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 bla. Cuman kalau paspor enggak lah, paspor kan udah Udah ada. ada, udah ada. Nah terus cuman selang berapa minggu itu kan, terus ditelepon dari pihak cabangnya kan, besok harus ke PT Pusat. Nah sedangkan di PT Pusat itu kan ibaratnya bisa dibilang kayak karantina gitulah, ibaratnya bisa dibilang sekolah Sekolah dulu, bahasa. bahasa itu. Di sana itu alhamdulillah masnya PT-nya itu bagus, gede lah, kayak mungkin bisa dibilang kayak universitas itu kan. Jadi gedungnya itu keliling, tengahnya itu lapangan Tempat basket. tidurnya enak gak? Ya biasalah. Kalau tempat tidurku tadi apa? Tempat tidurku waktu apa itu namanya? Di apa itu? PT. Di PT itu kan, di penampungan itu. Masa orang tidur sama semut, guys. Tidur itu sama semut. Banyak orang sekali dan barang-barang semua itu ada semua di situ. Iya Allah, ini PT atau apa? Tapi PT-nya ya tanda kutip ya, soalnya jangan di publik. Nanti takut nggak dapat job. Oke. Kalau masalah tidur sih di PT yang Gudo ini sih ya bisa dibilang nyaman lah, fasilitas ibaratnya semua ada. Masalah kayak air itu juga ibaratnya pakainya aqua galon itu Oh dicatat. iya. Nah, terus ada Itu dispenser juga. itu dicatat sama PT. Heeh. Kalau kita dulu patungan, guys, kita beli galon aqua itu kan yang gede itu patungan. Di situ ada berapa orang, ya kan? Ditarikin ya kira-kira 1.000 lah, 1.000. Itu paling 3 hari lah, 3 hari itu habis, tarik lagi. Yang seperti itu, nggak ada dapat jatah dari apa itu namanya PT itu nggak ada. Kita modal sendiri dan makan waktu aku makan di mana itu? Ini berbagi cerita ya. Nah, Waktu makan aku di sana itu sekitar kalau nggak salah seminggu. Seminggu itu buat makan habis 500.000 cash. ibaratnya 500.000. kalau semua TKI pasti ngalamin lah masa-masa Iya. seperti itulah. Iya. Pasti ngalamin. Hampir mayoritas pasti ngalamin. Tapi kalau di PT ku itu ya ibaratnya makan sih ada lah, ibaratnya sehari 3 kali. Cuman ya tahu sendiri lah PT kan. Iya, Makan PT ya harus ya. terima seadanya. Kalau lagi enak. Kalau lagi enggak ya Iya, terserah mau iya. makan ya silakan, enggak ya makan di luar. Yang Kalau ada penting kan duit, ibaratnya intinya PT-nya PT udah nyediain. nyediain Nah, gitu masalah kan. mau makan atau enggak ya terserah masing-masing gitu kan. Jadi buat kalian yang pengen daftar ke Taiwan atau kemana lah, carilah PT-PT yang benar-benar PT yang bagus ya guys ya. PT yang bagus, ibaratnya job-jobnya yang bagus. Masalah job bagus atau enggaknya Ya, ya nggak bisa tergantung sih. nggak bisa Ya, tergantung ditebak juga. lah. Ya pokoknya PT-nya itu intinya PT-nya itu yang bagus lah. PT-nya bagus, jangan sembarangan PT seperti teman kita ini tadi. Yang PT pertama teman kita gagal, alas tanda kutip ya. Katot gagal total. Itu ibaratnya PT apa ya? Ya, PT-PT abal-abal lah. PT abal-abal ya tanda kutip ya. Dan ini berjuang di PT yang kedua lagi. Semoga apa ini ceritanya ini belum kita lanjut dulu, oke? Ya kalau di PT yang kedua ini proses sekitar 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. Makanya saya bilang dari proses pertama sampai penerbangan ke sini itu kurang lebih 1 tahun. Nah, Berarti 1 tahun itu sekitar apa itu sama yang PT yang gagal tadi ya? Nah itu kan ibaratnya yang masuk di PT itu bareng sama saya kan ibaratnya 7 orang. 7 orang. Nah itu ada yang 2 bulan udah terbang. Nah terus nyusul 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Iya. Nah itu dari 7 orang itu yang belum dapet job cuman saya doang. Wah, Nah saya mikir jadi gini, terus akhirnya kan daripada saya bingung di PT ngapain, ibaratnya ya emang di PT itu ibaratnya sekolah kan, sekolah diajarin bahasa bla 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 kan. Nah tapi ibaratnya kan saya posisi nggak kerja, nggak mungkin ibaratnya tiap minggu atau tiap berapa hari itu minta kiriman kan. iya. Nah jadi saya coba nyari kerjaan lah. Ya basic saya kan yang dulunya kan kerjanya di fotokopi, ibaratnya fotokopi saya udah bisa lah, ibaratnya udah lancar lah, tahu dasar-dasarnya kan. Nah alhamdulillah itu ada
temennya bos saya kan, itu ngoling ya, ditanya sibuk enggak, kalau enggak bisa bantuin kesini enggak, oh bisa. Nah kan kebetulan kan. Iya. Nah terus akhirnya Sambil saya nunggu job itu kan. kan kebetulan juga belum ada job kan. Nah terus akhirnya saya minta surat izin ke PT kan buat pulang. Saya alasannya pulang ya, masa alasannya banyak lah. Kalau sekarang ibaratnya kalau di PT saya itu kalau mau pulang alasannya itu kalau masalah uang, keluarga itu pasti diizinin. Iya, Tapi iya, kalau betul. tapi kalau masalah yang lain-lain atau apa gitu susah. Nah saya kemarin izinnya kalau nggak salah adik saya itu sunatan, saya bilangnya gitu kan. Oh, iya, Tapi iya. saya itu nggak pulang, saya malah ke Jakarta, di daerah Jakarta Utara lah. Oh, berarti langsung ke Jakarta itu. Pusat, Jakarta Pusat, Kemayoran. Sambil nunggu job itu ke Nah. Jakarta sambil kerja sambilan itu ya. Iya, buat biar ada pemasukan kan lumayan. Nah, terus saya udah pergi dari PT kan, udah di Jakarta Pusat di Kemayoran. Saya udah mulai kerja lah, baru nyampe berapa jam, ibaratnya jam 12 jam 1 nyampe kan. Nah, terus sekitar jam 3 jam 4 itu ada yang nelpon. Kan saya kan bawa HP 2, yang satu Android, yang satu handphone biasa lah ya, Iya, tau lah. iya. Handphone biasa. Nah, Handphone itu jadul, guys. yang handphone biasa itu saya tinggal di kontrakan. Nah, saya bawa cuman yang Android. Nah, itu diteleponin dari PT. Masalahnya yang nomor yang saya cantumin di PT kan posisi kartunya kan di HP yang satunya Yang lagi satunya yang saya itu. tinggal itu kan. Nah, orang PT nelfonnya ke situ. Nyampe nyari ke nanyain ke orang-orang rumah kan. Bilangnya kan saya izinnya kan pulang kampung gitu kan. Iya. Nah terus akhirnya dari orang tua nelfon ke saya, bilang katanya tadi orang PT nelfon bilang katanya gini nih. Wah saya bingung kan. Iya. Saya ambil HP, ya nggak ada pulsa, beli pulsa, nelfon ke PT, tanyain katanya kamu besok medikal, kamu posisi sekarang di mana. Terus saya bilang saya lagi di kampung. Nah sedangkan orang tua saya sudah bilang katanya saya masih di Jakarta. Aduh, saya bingung waktu itu. Berarti ini tanda-tanda juga ini, guys. Wah, kurang beres. Jadi enggak sinkron itu. Iya. Antara saya sama pihak orang tua itu enggak sinkron. Iya. Masalahnya orang tua juga enggak tahu kalau saya kerja di situ. Soalnya orang tua bilang Taunya masih saya di di PT. Jakarta. Lah kamunya ngomong ke PT di kampung. Pulang kampung. Terus orang PT itu gimana orang Ya, PT? enggak nanyain juga sih, yang enggak nanyain secara spesifik. Intinya ya yang penting disuruh balik ke PT besok medikal gitu kan. Terus udah balik ke PT itu belum sempat kerja loh, enggak ada 1 hari, cuman berapa jam itu setelah nyampe. Berarti kan. ke Jakarta belum sempat kerja? Belum lah. Astaga. Akhirnya balik ke PT nyampe PT jam 7 jam 8 lah nyampe. Terus besoknya medikal, langsung kan ke kantor kan nanyain medikal jam berapa bla bla bla. Udah akhirnya mobil datang medikal. Nah habis medikal itu selang paling berapa sih, 1 mingguan lah, 1 minggu Dapat job. nggak dapat job. Justru kalau udah medikal full gitu pasti udah dapat job. Makanya suruh medikal. Oh, medikalnya 2 kali. 2 kali atau berapa ya? Ya 2 kali. Iya, 2 yang kali pas ya? pertama masuk PT itu kan pramedikal. Iya. Nah di PT yang pusatnya itu kan kalau udah dapat job itu medical Medical full. total ya. Nah itu kan udah posisi pas nelfon itu kan katanya kamu udah diterima pabrik ini, yang pabrik sekarang ini kan. Pernah ditanya waktu medical jangan minum ini Enggak, itu enggak. Oh, Jadi berarti beda, guys. selang seminggu setelah medikal teto terus selang seminggu itu prosesnya lumayan cepet sih, nggak lama setelah dapet job kan. Seminggu lagi PAP, terus jadwal penerbangan itu udah keluar. Cuman ibaratnya selang 1 minggu 1 minggu lah. 1 minggu. Jadi lumayan cepat, cuman nunggu jobnya itu yang lama. Iya, sama. Nah, Aku itu pertama itu ditelepon ya kan. Ini saling cerita ya. Dari telepon sama PT aku mendapatkan job di daerah mana ya itu, Taichung, kalau nggak Changhua itu Taichung. Nah itu setelah itu saya jobnya itu tanya kan, ini jobnya di apa gitu kan, jobnya di pabrik plastik gitu kan, pabrik plastik. Ya terus di pabrik plastik itu nggak boleh ngerokok kan. Terus aku tanda tanya kan, loh lah saya ini orangnya perokok, terus ibaratnya kalau saya nggak bisa merokok di sana itu terus gimana itu kan, aku kan tanda tanya terus di cancel gitu. Terus
Iya, ya pertama tuh saya cancel kan, PT-nya marah-marah lah ibaratnya. Udah dapat job gini-gini ditolak. Nanti kalau nggak dapat job lagi marah-marah gini-gini itu bla 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 itu kan. Nah, Ah bodo amat lah gitu. Terus ya alhamdulillah lah, nggak selang berapa lama ya, sekitar 1 minggu lah. 1 minggu dapat job lagi. Dapat job lagi yaitu di Nankan sini di Toyen. Itu di pabrik stainless katanya kan, kamu mau nggak gitu ditanya gitu. Oke saya mau. Terus ini nanti apa itu namanya, terbangnya mungkin sekitar bulan berapa ya itu waktu itu, sebelum sebelum tahun baru katanya kan, sebelum tahun baru gitu Iya. kan, kamu nanti ke Jakarta lah kan. Saya ke Jakarta, Nah, sekitar 1 minggu kan aku nunggu dan habis makan 500.000 dan lain-lain itu. Lah setelah apa itu 1 minggu itu dapat kabar di pas aku di PT itu kan, kamu terbangnya di cancel gitu. Loh, kan drop kan, kita terbang kita kan di cancel, padahal kira kita kurang beberapa hari itu loh, kira-kira 2 atau 3 hari itu loh terbang jadwalnya kan gitu. Terus terbangnya kamu di cancel tuh. Lah kenapa kok di cancel? Pabrik kamu itu nanti apa tuh namanya, ini kan udah mau konien ibaratnya kan, ibaratnya konien kalau di sini konien, kalau di Indonesia Imlek gitu lah, kan. Nah Imlek, ya. ini mendekati Imlek, pabrik kamu nanti libur, nanti kamu terbangnya bulan 2. Lah aku nyampe di Jakarta itu bulan 12, jadi di cancel berapa bulan tuh? Ya, 2 dua, bulanan dua lah. bulan lah. 2 bulan itu aku pulang ya, kecewa ya, kecewa lah namanya, udah di sana dan Tapi kita intinya kan mau terbang. udah dapat job, nggak Ya udah masalah. dapat job. Terus pulang aku nggak ngabarin orang rumah. Nggak ngabarin orang rumah. Terus saya tiba-tiba nyampe di rumah, jedes itu, orang tua kaget, shock sumpah itu. Orang kaget, loh kok nggak jadi, terbangnya masih di bulan 2 gitu. Aku ya ibaratnya ya, orang tua ya ibaratnya itu kita udah tahu sendiri kan, orang orang desa kan, aku kan orang desa. Sama lah. Biasa kan kalau mau bepergian jauh kan saudara, Udah tetangga dipamitin semua. itu udah dipamitin semua guys, udah dipamitin semua, kita Udah mau minta doa terbang restu. dan akhirnya di cancel. Kita balik lagi ke rumah dan di rumah itu pada kaget karena kita nggak apa itu namanya, nggak tanya kepada, ngomong pada orang tua kita kan, kaget ya. Akhirnya kita ngomong apa adanya, soalnya kita ditunda selama 2 bulan, ya udah kita pulang aja daripada kita di Jakarta ngabisin duit kan. Iya, pastilah. Lah iya, padahal uang saya itu udah kutukerin ke dolar NT, dolar Taiwan. Pulang itu cuma bawa ya berapa ya duit, ya lumayan banyak sih, daripada kamu lumayan banyak saya. Masa uang 175 guys, wah Tapi kan nyampe hebat. rumah, Iya, alhamdulillah. aku itu dulu sekitar 300-an kalau nggak salah, ya lumayan 300-an itu kalau nggak salah itu. Masih cukup lah. Iya, terus naik bis, dan itu ada teman saya juga, yang ke Jakarta, terus terbangnya itu juga apa itu ditunda kalau nggak Pending. salah itu ya, itu ditunda kalau nggak salah itu pulang bareng. Dan itu orang orang apa itu, satu kabupaten sama saya, ya, satu daerah lah. Sebenarnya kalau Lumayan. masalah di pending kayak gitu sih benar banyak lah, nggak cuma 1-2 orang. Orang di PT yang kemarin saya juga ada lah, ibaratnya jadwal penerbangan itu udah keluar, ibaratnya tanggal sekian. Itu selang ibaratnya tinggal beberapa hari, tahu-tahu di apa Di dibilangin cancel. sama pihak PT, ini kamu nggak jadi terbang tanggal sekian, kamu diganti tanggal sekian. Biasanya ada lah, nggak cuma 1-2 orang, banyak. Tapi kecewa juga bro. Ya masalah kecewa Iya. ya ada lah, tergantung orang sih. Kadang ada yang senang, ibaratnya masih bisa tapi senang-senang. tapi seneng juga, soalnya apa, masih bisa soalnya kumpul. enggak masalah kumpul, soalnya itu mau tahun baru. Oh, kalau masih nyambut tahun baru ya. Iya, tahun baru kita masih di Indonesia guys, alhamdulillah itu waktu itu ya ada suka dukanya juga.
Ya alhamdulillah bisa tahun baruan di negara kita sendiri, daripada tahun baruan di negara orang kan kita belum tahu apa-apa kan. Mending tahun baruan di negara kita sendiri gitu. Terus kamu gimana setelah itu, apa itu namanya? Udah dapet job, Hmm. jadwal terbangnya udah dapet. Heeh. Terus setelah terbang itu ada kendala-kendala atau apa itu enggak? Nah itu pas hari H penerbangan kan, Mm-mm. itu badan ngedrop nggak fit, Wah. entah masuk angin entah apa, intinya Oh, itu itu kebahagiaan mau terbang itu kan. Bahagia. itu kan Kalau enggak itu apa itu namanya? Hatinya itu berdebar-debar itu enggak mau naik masalah kayak gitu, pesawat. enggak masalah kayak gitu. Jadi itu kan pas penerbangan posisi itu pas bulan puasa, itu posisi masih puasa kan. Jadi itu saya udah istilahnya ya jangan dicontoh ya, jangan Iya, dicontoh. jangan dicontohin ya. Intinya saya udah niat, ibaratnya saya nggak puasa hari itu, Mm-mm. cuman buat hari itu doang saya udah niat begitu kan. Jadi kalau pagi, kalau bulan puasa di PT kan tetap ada lah jatah sahur dimasakin kan. Intinya pas sahur itu saya mau ambil nasi, intinya buat sarapan pagi kan, berangkat penerbangan jam pokoknya 2. keluar dari PT itu jam 8 lah, Mm-mm. tapi penerbangan dari bandara itu Jam sekitar 2 jam lah. jam 2:30 lah kurang Iya, lebih. jam 2 jam setengah Intinya jam 3, 8 ya. itu keluar. Nah, saya udah niat ambil nasi itu pas sahur itu kan buat sarapan. Tahu-tahu bangun tuh muntah-muntah, udah nggak beres nih. Pikiran udah kemana-mana ya. Mikirnya sih gini ya. Padahal ntar siang kita terbang. Jadi yang ada di pikiran saya itu gini. Ini badan ngedrop gini. Besok kan ibaratnya kalau nyampe kan medikal kan. Iya. Takutnya saya itu nggak fit. Nah, pikiran saya cuma di situ doang. Ibaratnya udah pasrah aja lah ya. Intinya kan udah dikerokin, udah minum obat, udah gini, terus minum teh hangat. Itu nggak ada yang masuk, ibaratnya minum air putih, minum ya, cuman selang berapa menit keluar lagi kan. Teh manis sama keluar, nasi sama sekali, roti. Jadi pas terbang itu perut bener-bener sama sekali tuh nggak ada isi, kosong. Kosong gitu. Nyampe bandara Toyen sini kan, Nah. itu nggak makan, nggak minum sama sekali, perut kosong. Iya, tapi kalau di pesawat sih udah agak mendingan sih. Udah, pesawat kan dapat itu. Dapat makan. Nah, tapi roti. itu udah ngisi berarti di pesawat itu kan. Tapi nggak banyak lah makan, nggak terlalu nafsu. Soalnya itu enggak fit itu. Nah, kan. posisi kurang fit itu kan. Nah, nyampe di bandara itu kan pas penerbangan dari PT saya yang kloter saya ya, itu lumayan banyak penerbangan. Itu yang barengan itu 20 lebih yang dari PT saya doang. Satu pesawat itu yang dari PT saya itu 20 lebih. Nah, itu kan biasalah kalau nyampe bandara pasti kan kalau udah nyampe kan dibagi-bagi kan. Iya. Ya, tahu sendiri kan. Iya. Nah, dibagi-bagi. Nah, itu saya itu cuman berdua yang dari PT saya kan. Yang dari PT cuman 2 orang. Satu orang dari kalau nggak salah mana ya, masih daerah Jawa Tengah lah, saya lupa. Nah, cuman berdua, yang lainnya udah dijemputin semua kan, tinggal berdua doang. Terakhir nih udah sepi di bandara, cuman tinggal berdua, yang lainnya yang nggak kenal. Itu nyampe bandara malam kan. Malam jam Iya. sekitar 8:30 lah, itu Iya. keluar bandara sekitar jam 11-an malah. Wah, lama Terakhir juga. pokoknya terakhir dijemput terakhir itu. Lama juga, guys. Serius, jemput terakhir kan. Nah, itu cuman berdua, 2 orang doang. Yang lainnya ada sih, cuman nggak kenal lah. Itu kalau nggak salah ada sih orang Tegal, cuman dia di pelayaran lah, intinya di laut, di urusan kapal gitu kan. Nah, itu udah di penampungan kan, udah dijemput di sana. Udah agak lega, cuman ya ibaratnya belum tahu daerah negara orang, baru pertama kali kan, pasti masih bingung, kok suasananya kayak gini kan. Beda gitu ya. Nah gitu. Kok tiba-tiba kita udah nyampe Taiwan aja, padahal dari tadi pagi udah masih di Indonesia itu kan. Intinya penyesuaian sama lingkungan itu agak kaku lah. Iya, Aneh, kaku sama. suasananya beda lah. Ibaratnya kalau orang Indonesia kan ramah, Iya. nyapa gitu, beda kan kalau di sini kan. Iya, Ibaratnya orang Taiwan tuh beda, cuek. orang sini itu cuek, Orang sini nggak tuh peduli cuek, guys. sama itu orang lain, agak cuek. Nah, itu ya di sana sih banyak, ibaratnya penampungan itu banyak, cuman bukan orang Indo lah, ya ada orang Filipina, Campur-campur Vietnam, itu. Iya. masalah orang baru kan ya tahu sendiri, nggak bisa ngomong kan, Iya. apalagi itu orang beda negara lagi kan. Iya. Nah, ya intinya Tapi itu waktu aku di penampungan dulu itu
alhamdulillahnya itu dapat apa itu, orang Indo juga. Orang Indonya ada 2, ada tiga. Terus waktu pagi kan kita kan sebelum menunggu kita jemput itu kan, kita kan medical dulu. Nah itu medical itu aku ditanyain sama itu apa namanya, petugas medikalnya, kamu ngerokok enggak gitu kan, tapi kan pakai bahasa sini. Saya kan cuma blongo blongo kayak orang bego itu ya. Ya emang bego sih, emang bego guys, tapi karena nggak tahu namanya bahasa sini kan, terus akhirnya dia bilang bahasa Inggris, kamu rokok enggak, itu pakai bahasa Inggris kan. Terus saya, terus teman saya yang waktu pas satu kamar itu tuh bilang nggak ngerokok gitu. Terus disuruh bilang nggak ngerokok biar supaya apa itu namanya, waktu medical itu lebih lancar itu katanya. Terus saya juga bilang tidak merokok itu. Tapi kalau saya apa to the point lah, saya bilang di PT saya bilang ngerokok, pas medical juga ngerokok. Datanya kan udah ditulis kalau saya itu ngerokok. Ya Aku nggak ada bilang masalah nggak, tapi sih. iya aku bilang nggak ada ngerokok gitu. Tapi ya nggak apa-apa, terus lancar aja itu. Terus kamu waktu nyampe di bandara dan di penampungan, terus gimana, ada cerita-cerita pertama kali datang ke Taiwan itu? Ya biasa deh, biasa lah kalau orang ibaratnya pertama ke Taiwan ya, apalagi baru pertama di negara orang kan, dan nggak bisa berbahasa, intinya kan gitu. Jadi orang Ya asing pasti, ya kita. ya pasti canggung lah, dibilang canggung ya udah pasti, semua orang pasti ngalamin. Nah cuman kan masalahnya apa ya, saya yang masih jadi pikiran cuman itu doang, pas medical itu doang, antara fit apa enggak. Takutnya enggak fit, itu yang jadi pikiran cuman itu doang, yang lain mah urusan belakang lah. Iya, Nggak yang jadi penting nggak- medikalnya itu kan. yang jadi pikiran cuman medical doang. Tapi udah medical, udah diantar ke pabriknya, ya saya cuman pasrah antara medical apa, unfit atau fit, udah itu doang. Alhamdulillah fit, ya berarti alhamdulillah. Nah udah nyampe sini ya udah, ibaratnya saya mikirnya kan gini, nyampe sini ini lumayan, nyampe kan jam berapa sih, jam 10 dianterin ke pabrik kan. Mikirnya ini bisa buat istirahat sehari, taunya jam 1 suruh ikut kerja. Iya. Iya gitu Aduh, guys. kacau. Itu pengalamanku juga. Enggak istirahat sama sekali, langsung disuruh Iya, kerja. nyampe di sini ya sekitar jam 10-an lah. Sampai jam 10 dianterin, terus agensi datang, kita ke kantor, ditanyain ini Iya. itu bla 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 bla. Terus nanti kamu jam 1 ikut kerja. Masalahnya kalau What? enggak, masalahnya kalau Gitu. kemarin saya kan posisinya apa ya? Ibaratnya kalau gajian kan tanggal 5 kan. Nah, itu saya nyampe sini kan tanggal 29. Jadi istilahnya tinggal berapa hari doang buat menuju gajian kan. Jadi daripada saya nggak ada uang, makanya disuruh kerja, lumayan dapat 1.000 atau berapa itu kan lumayan. Nah, saya mikirin juga itu, ya udah nggak apa-apa lah. Intinya kalau ibaratnya minta istirahat sih sebenarnya nggak apa-apa kalau pengen istirahat. Cuman saya mikir ya benar juga sih, daripada Iya. kan lumayan. Ya tapi ya Capek, gimana ya capek, capek iya lah. capek soalnya di penampungan nggak bisa tidur. Pastilah. Ya itu Susah penampungan nggak bisa tidur guys. Buat kalian nanti yang mau kesini ya. Ya kalau emang dasarnya hobi itu- tidur ya gampang aja sih. Iya. Waktu itu saya nggak bisa tidur. Hati itu gimana ya? Kok udah ada di Taiwan ya? Kemarin masih di Indo. Masih canggung lah intinya. Iya, kok ini udah di Taiwan gitu loh. Cepet sekali itu, dunia berputar itu cepet sekali gitu guys. Iyalah. Iya. Terus setelah sampai ke pabrik, gimana itu kerjanya menyesuaikan pekerjaan yang sebelumnya? Ya pasti jauh lah. Ibaratnya gini, kerjaan yang dulu itu urusannya kertas. Nah, yang sekarang itu stainless. Kan ya. jauh. Aluminium itu ya. Iya. Jauh lah. Ya Ibaratnya bedanya dulu mainannya kertas, sekarang mainannya ya besi-besi gitu kan. Ya pasti jauh lah. Ada adaptasi baru lah. Tapi Iya. alhamdulillah sekarang udah nggak bisa sih. Walaupun ya masih terus belajar lah, masih terus dikembangin. Kan barang nggak cuma 1 2, banyak kan macamnya. Jadi masih terus belajar gitu. bikin apa sih? Ya semacam kitchen set gitulah, buat
ya alat-alat dapur gitu, kayak wastafel yang buat tempat cuci Iya. piring itu. Wastafel guys, wastafel, ada wastafel, Nah, ada laci-laci ada gitu, laci. mungkin ya buat meja-meja juga bisa. Intinya kayak buat alat-alat di dapur itulah, kayak kitchen Berarti set gitu. ya berarti buat itu ya, buat perabotan rumah tangga ya Ya, ibaratnya ya, intinya gitu, dapur itu ya. terutama dapur lah intinya. Heeh. Dapur. Terus apa itu namanya? Kan udah nyampe di Taiwan, udah kerja. Terus apa ya namanya? Ada suka dukanya nggak itu? Di Taiwan itu, Bro. Ini teman-teman biar tahu ini suka atau duka itu loh di Taiwan, Bro. Banyak dukanya lah daripada sukanya lah. Oh, banyak banyak duka, guys. Ya buat kalian ya ibaratnya gimana ya? Sebenarnya Kalau- gini loh, sebenarnya suka duka itu tergantung bagaimana kita menjalani aja lah. Udah intinya gitu aja. Kalau kita bisa ibarat menjalaninya itu dibawa enak, dibawa santai ya enak aja. Iya sih. Ya ibaratnya kita kerja sambil ibadah gitu ya. Nah, Intinya itu. Yang penting ingat tujuan awal lah. Kesini tuh mau ngapain. Ya itu, Intinya guys. gitu. Kalau kesini ke Taiwan itu ingatnya ngapain? Jangan ingatnya sama yang cewek cewek gitu ya guys ya. Niatnya- Ya kita niatnya kesini kerja ya kerja, fokus cari duit buat kehidupan keluarga. Ya sedikit-sedikit buat cari-cari hiburan ya nggak masalah. Ya liburan kemana lah, ngumpul bareng teman kan pasti ada lah teman yang satu daerah di Pernah sini. pernah kemana aja liburan waktu ke Taiwan itu? Enggak jarang keluar lah. Jarang keluar ya? Nggak kemana-mana, paling-paling ke Taipei juga cuman ya sebentar pulang. Intinya kalau keluar itu cuman ya kayak istilahnya itu nyari angin doang lah, biar nggak suntuk. Jarang lah, ibaratnya keluar sebulan sekali itu juga kadang nggak pernah lah, Iya. jarang. Bisa dihitung lah selama di Taiwan itu keluar berapa kali, dihitung jari itu masih bisa. Sama aku juga jarang keluar soalnya nggak hobi sih saya keluar, tapi waktu-waktu ini ya mungkin hobi juga karena cari-cari konten gitu guys. Oke, jangan lupa di subscribe loh guys ya. Termasuk Oke, tadi tentang suka dukanya kan belum dijawab tentang dengan spesifik itu loh. Suka dan dukanya itu apa kerja di Taiwan itu? sukanya cuman satu, Apa? pas gajian. Asik, guys. Sukanya mas gajian ya. Oke, buat kalian yang di sini pasti itu pasti nggak di sini nggak semua nggak di sini semua lah, di semua yang udah kerja itu pasti yang ditunggu-tunggu apa itu gajian. Itu waktu yang paling disuka-suka itu pasti gajian. Ya iyalah, cuman itu doang satu yang sukanya cuma Kalau itu doang. dukanya itu Kalau duka mah jangan ditanya, pasti banyak lah. iya betul sih. Dukanya Juga udah gajian udah seneng kan, pasti langsung duka. lewat doang. Nah, lewat doang. Iya, nggak sama aja lah. Namanya gimana ya? Ibaratnya kita kebutuhan banyak, terus gajiannya harus dipotong inilah, potong itulah, potong ini itulah, dia itulah atau apalah. Pokoknya banyak juga ya, namanya juga kita kerja di negara orang dan kita harus mematuhi peraturan di Taiwan juga, dan kita pasti itu terkena pajak penghasilan itu juga, kita dipotong pajak penghasilan itu. Dan apa itu agensi, iya agensi juga ada. terus kayak Kalau askes gitu, agensi itu ya kalau nggak ada biaya agensi itu enak ya, yang ngurusin siapa? urus sendiri lah Repot lah. ya itu. Yo agensi banyak guys di sini Ya, tuh. askes juga lah, kadang juga ada Askes. potongan mes. Ini potongan mes waktu ini mes ya ini. Waktu pertama saya datang ke Taiwan itu alhamdulillah selama 1 tahun kalau nggak salah itu nggak dipotong mes sama sekali. Biasanya kan dipotong kalau nggak 1.500 ya 2.000 sampai 2.500. Dan itu kalau di apa itu di mungkin di pabrik-pabrik yang lain itu kan mungkin ada view kita yang nonton ini pasti akan ada bayar listrik sendiri, bayar air atau apa itu sendiri. Kalau kita itu enak ya, kita semua yang bayar itu bos. Kita cuman kalau sekarang kita udah dipotong mes
karena kita mempunyai 2 mes. Set, orang kaya guys. Kita orang kaya di Taiwan punya 2 mes. TKI Sultan. Iya, betul itu. Pertama mesnya di mana itu? Di pabrik, di atas. di atas di lantai 3 ya. Di lantai 3, dan yang kedua itu kita mempunyai apartemen. Keren kan apartemen, walaupun apartemennya yang Kelas ekonomi lah. ekonomi ke bawah gitulah. Tapi nggak apa-apa apa guys. Kita Tapi mempunyai lumayan sih. apartemen. Ya ini kita syutingnya ini di apartemen. Ya Lantai seperti ini. 18. Ada di lantai 18. Kalau kalian ingin apa itu namanya sharing atau ingin apa ya? Berbagi pengalaman Berbagi kalian lah pengalaman, selama bekerja di sini. Bisa kontak atau apa itu? Di IG kita ya, nanti IG kita ada di bawah sini. Bisa Kalian bisa DM kalau ingin apa itu konsultasi, enggak ingin konsultasi, berbagi cerita sama kita nanti bisa kalian masuk ke YouTube saya ya. Tapi jangan lupa di subscribe, di apa itu, di support terus guys, biar ya nambah penghasilan buat kita lah kalau udah gajian. Ya nggak gajian juga sih, kita cuma iseng-iseng cari apa itu namanya, bikin YouTube ini cuma iseng-iseng, daripada kita nggak ada kegiatan, daripada kita kesana kemari jalan-jalan nggak ada Habisin duit. iya, yang ngabisin duit juga iya sih, nggak ada apa itu buat kenangan atau apa, bikin lah istilahnya buat kalian yang kreatif bisa bikin konten kreator di YouTube atau di Facebook gitu. Ya lumayan sih kalau viewnya banyak dan dapat subscribernya banyak, kalian bisa gajian. Tapi kalau kita belum, makanya jangan lupa ditonton, Masih di merintis. subscribe ini, di apa itu namanya, dukung terus lah, dukung terus. Ini belum kita tanyakan nih. Di sini itu kamu rencana ada berapa tahun di Taiwan itu? Saya mah nggak ada planning berapa tahun. Intinya ya mengalir dulu aja lah. Intinya kalau masih ingin di sini ya perpanjang. Kalau udah ibaratnya bosen di sini, ntar ya bisa cari pabrik lain, atau mungkin ya kita pulang ke Indo atau bikin usaha apa, itu belum tahu lah. Mengalir aja dulu lah. Ya tapi di sini ini enak guys, kalau kalian mau ke sini yang masih di Indo ya, ini yang minat ingin ke sini sekarang di Taiwan itu apa itu, kalau ingin perpanjang itu nggak harus kita pulang ke Indo dulu, kita bisa perpanjang di Taiwan sini. Prosesnya ya nggak ribet-ribet amat, sekarang udah dienakin sama pemerintah Taiwan, alhamdulillah kita bersyukur. Dan apa itu, tiap tahun UMR itu naik, walaupun nggak banyak sih, tapi lumayan naik ya. Tiap tahun Walaupun naik juga pajak juga ikut naik sih. iya, pajak ya. Kalau pajak itu apa itu namanya istilahnya, kalau Tiap tahun juga pulang sih. iya, Pajak. bukan, maksudnya gini loh, pajak itu kan penghasilan kan. Lah kalau kita banyak lembur, banyak Pajak semakin gede itu juga. itu pajaknya emang gede. Tapi kalau kita nggak ada lembur ya paling cuma segitu aja pajaknya itu. Paling 1.000 sekian lah. Ya Nggak itu. terlalu gede. Tapi ya alhamdulillah itu tiap tahun pajak kita bisa kita ambil atau balik gitulah, istilahnya balik, kita dapat ya, walaupun nggak 100% sih guys, nggak 100%, minimal ya 90% lah kurang lebih lah. ya Pasti sekitar balik lah, sekitar 10.000 ke atas. Kalau udah ada 1 tahun 2 tahun di sini itu udah ada 10-an ribu ke atas gitu, lumayan kan buat beli tambahan jajan cipai. buat kalian ya. Oke Cipai, kalau kalian belum tahu Cipai bisa tonton video yang di atas ini ya nanti ya, Cipai Taiwan. Oke, jangan lupa ditontonin semua video-videonya. Oke, berarti kamu belum ada rencana ya untuk Belum lah. kedepannya, Masih planningnya menikmati alur. panjang tuh. Di sini udah berapa lama sih? Udah lama, lupa berapa tahun ya. 1 2 1 2 1 2 1 2. 2 tahun kurang 3 bulan. Wow, 2 tahun kurang 3 bulan ya, lumayan lah. Udah dapat apa aja guys di sini? 2 Ya. tahun itu.
kurang dikit tuh. nggak dapet apa-apa lah. Pacar ya, udah punya pacar belum? Ayo ini udah punya pacar belum? Halo, nanti ada mbaknya loh yang nonton pasti. Kalau ada pacar enggak nih? Sebenarnya gini loh, kalau bahas pacar gini ya. Mm-mm. Kalau untuk saat ini saya jujur ya, pacar itu nggak ada. Tapi kalau dekat ada lah. Intinya gini ya, saya sekarang nggak bilang nggak intinya saya nggak pengen bilang yuk kita pacaran kita jadian, nggak. Saya sekarang kalau mulai sekarang lah saya nggak pengen pacaran gitu. Intinya gini, ada lah yang deket ya. Intinya saya cuman bilang gini, mau serius ayo, enggak juga enggak apa-apa. Intinya kalau mau serius saya serius. Ini ya, kalau yang lagi deket sama saya sekarang gini, saya bilangnya gini, kalau mau serius enggak. Jadi intinya gini, kalau ibaratnya sekarang sih ibaratnya masih komunikasi masih lancar lah. Iya. Ibaratnya kalau dia emang nggak mau nunggu, kan istilahnya nggak mau nunggu, dia mau ibaratnya ada yang serius gitu kan sama dia kan, dia mau nikah ya silakan. Saya mempersilahkan. Intinya kan saya cuman intinya bisa ngasih komitmen doang. Kalau mau serius ayo, ibaratnya kalau kamu nggak sabar nunggu ya silakan, saya nggak melarang. Jadi makanya saya intinya nggak bilang ayo kita pacaran kita jadian, enggak. Intinya gitu aja, yang penting intinya komitmen. Kalau pengen serius ayo, enggak ya udah. Nah, itu bisa dicontoh tuh guys. Jadi nggak pacaran. Nggak usah pacaran karena pacar itu banyak dosa. Ya itu, pacaran itu banyak dosa. Lebih baik kalian itu gimana ya, serius lah, berhubungan itu yang serius, jangan main-main, apalagi main sama janda-janda itu ya yang di luar. Katanya di Taiwan itu banyak sekali ya kan, terkenal sekali kan. Nggak tahu. Terkenal sekali loh di no sini. comment. Nah, pokoknya ya bodo amat lah, yang penting kita enggak gitu kan. Ya, itu pribadi masing-masing. Pribadi iyalah pribadi masing-masing. Nah, yang penting kan kita enggak neko-neko, karena kita di sini itu mencari nafkah. Iya, mencari nafkah. Buat saya mencari nafkah, guys. Mencari cicis. Iya, itu mencari apa? Mencari Mencari suap nasi, guys. Karena suap nasi itu sangat berharga buat kita. Daripada makan mie tiap hari, bikin usus keriting ya kan. Lebih baik makan itu nasi walaupun sedikit, nasi pakai telur udah cukup. Iya. Yang penting apa? Asin. Yang buat teman-teman itu yang di Taiwan tuh biasanya makanan Taiwan kan hambar lah, enggak terlalu banyak rasa. Masakannya itu gimana ya? Katanya ini sayur, tapi nggak ada rasa asin, rasa ini itu kok. Intinya gini loh, nggak ada rasa berasa itu loh. Masakan Taiwan ibaratnya berbanding terbalik dengan masakan Indonesia. Kalau masakan Indonesia itu kan banyak rempah, banyak rempah. Kalau masakan Taiwan intinya tuh cuman ibaratnya kalau kayak misalnya sayuran tuh ya, intinya cuman kasih bawang, terus kayak udah direbus bentar lah, kasih garam dikit, udah intinya gitu doang. Jadi nggak asin. Iya emang nggak asin. Dan apa yang suka pedas-pedas di sini itu nyari kalau makan Taiwan itu makanan pedas tuh kalau pengen nyari makanan khas Taiwan yang pedas itu susah. Nggak ada ya, nggak ada. Hampir pokoknya susah sama sekali. Di orang Taiwan tuh nggak suka yang pedas-pedas, pedas asin itu. Tapi kebanyakan orang Taiwan itu ya emang suka jajan ya, suka banget. Tapi jarang sekali loh orang Taiwan tuh masak sendiri itu. Pasti banyak yang keluar makan di luar itu. Nggak ribet, soalnya mungkin ya banyak duit guys, biasa di sini itu. Jangan samakan dengan kita. Kalau kita itu kaum marginal. Ya betul kaum marginal. Makan itu yang penting asin itu kita udah bersyukur tuh. Makan yang asin itu udah bersyukur. Jangan mimik yang legi, ini mimik legi itu kita udah bersyukur sekali. Dan ada yang dipertanyakan lagi? Lah kok Anda malah bertanya kepada saya? Gimana ini pusing ini guys. Oke guys, maaf ya ini durasinya mungkin lama banget, tapi ya ini sharing-sharing kita, berbagai pengalaman, suka dukanya yang ada di Taiwan sini. Mungkin buat kalian-kalian yang mau kesini bisa dipertimbangkan dulu, cari apa itu PT-PT yang lebih bagus dan tanggung jawabnya yang oke.
gini loh, saya punya buat pesan buat buat pesan buat view kita nggak gini, saya punya pesan buat yang ibaratnya yang mau pengen kesini pengen gitu. ke Taiwan cuman masih awam, belum Mm-mm. pernah kesini ya. Ya, Jangan, intinya gini, jangan lihat ibaratnya kan sekarang sosmed kan ibaratnya kan udah banyak lah ya, ya udah ada melepas. Facebook, ada IG kan. Mm-mm. Jangan lihat di sosmed bahwa di Taiwan itu enak, bisa Jangan foto, lihat fotonya aja guys bisa ya. foto di sana di Iya. sini, bisa ketemu sana sini gitu kan. Jangan lihat itunya intinya. Sama Karena aku apa? dulu juga gitu. Karena Taiwan itu tidak seindah foto profil. Ya betul, camkan itu guys buat netizen. Tapi kalau emang kalian pengen, ya silahkan dicoba, nggak masalah. Bukannya kita melarang, cuman pertimbangannya itu harus mateng. Harus matang, harus Intinya gitu. pokoknya harus siap mental, apalagi buat cewek-cewek yang mungkin jobnya itu nggak di pabrik ya. Jobnya nggak di pabrik dan jobnya itu di ibaratnya di apa itu, Di rumah ngasuh. tangga lah. Intinya di rumah Ya, rumah tangga. tangga atau ngasuh itu kan, itu ibaratnya nggak setiap bulan kita dikasih libur, Kadang juga ada yang nggak bisa libur sama sekali. nggak bisa libur itu. Dan kalau di pabrik itu rata-rata Sabtu Minggu itu kita libur ya. Ya, Sabtu Minggu kita libur. Kadang ya Sabtu itu kita lembur setengah hari lah ibaratnya. tergantung Ya. pabriknya sih. Ya itu tergantung aja. Tapi kalau pabrik kita ya tanya aja ini. Gimana bro pabrik kita bro? Ya, the best. The best. Pokoknya the best Ya, yes. pabrik kita itu ibaratnya PNS lah. Sabtu Minggu itu libur. Oke. Oke ya guys ya. Jangan lupa buat kalian-kalian yang udah nonton ini, jangan lupa di like, di share ke sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu sangat berarti buat kami. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke. Sampai jumpa di next video dan sampai jumpa di apa itu namanya apa? Ngobrol-ngobrol bersama TKI. Apa itu namanya? Ngobati. Ngobati yang part-part selanjutnya bersama-sama TKI. Kalau Nanti kalian ada insya yang Allah ingin yang- berbagi cerita juga sama kita, silakan nanti kita cantumin Instagram di bawah. Silakan kalian DM aja. DM aja. Kita Kalau ingin bisa berbagi cerita, berbagi kita saling cerita. sharing. Karena kita mempunyai tema baru yaitu ngobati, ngobrol bareng TKI, oke? Sekian dulu video kita kali ini tentang berbagi cerita-cerita. Mungkin bisa buat kalian-kalian yang ingin datang ke sini untuk dipertimbangkan, atau kalian yang udah di sini itu bisa di apa itu namanya? Berbagi tips untuk Iya, yang buat orang-orang tips-tips yang pengen aja. kesini lah. Ya itu. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next video.